Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang bab 8 tentang pendahuluan dari ekonomi mikro. Sebelumnya, kami di sini ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Murni Yuliantini. Nama saya Mei Reza Fistio. Nama saya Nadia Pratuljana. Dan sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Sugianto SE selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro dan makro. Nah, di bab 8 ini kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi makro, fokus pembahasan dalam ekonomi makro, inflasi, pertumbuhan output, pengangguran, peranan pemerintah dalam ekonomi makro, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan pertumbuhan, dan siklus bisnis. Yang pertama, di sini ada perkembangan ilmu ekonomi makro. Jadi, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kelahiran ekonomi makro dilatar belakangi depresi besar dunia yang melanda negara-negara maju dan meluas ke seluruh dunia pada tahun 1930-an. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari waktu ke waktu merupakan ukuran kasar tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama dilihat dari persediaan barang dan jasa yang diperlukan sebagai alat pemuas kebutuhan masyarakat bersangkutan. Kata ilmu ekonomi makro ditemukan sesudah Perang Dunia II. Salah satu contoh analisis ekonomi klasik yaitu dengan penerapan analisis penawaran dan permintaan klasik. Yang kedua, ada fokus pembahasan dalam ekonomi makro. Jadi, perhatian utama dari ilmu ekonomi makro ada 3, yaitu inflasi, pertumbuhan output, dan pengangguran. Seorang pembuat kebijakan pemerintah pasti menginginkan inflasi rendah, pertumbuhan output tinggi, dan pengangguran rendah. Tapi dalam perekonomian makro, tidak semua dapat berjalan baik. Bila kita memperbaiki satu sisi, maka kita akan memperburuk sisi yang lain, sehingga dalam perekonomian makro penuh dengan saling meniadakan atau trade-off. Nah, di sini ada inflasi. Jadi, inflasi itu merupakan kenaikan harga secara keseluruhan. Sejak lama, pengurangan inflasi merupakan tujuan dari kebijakan pemerintah. Inflasi sendiri ada 3 macam, yaitu creeping inflation, galloping inflation, dan hyperinflation. Creeping inflation merupakan inflasi yang pengantar teori ekonomi mikro dan makro, sifatnya rendah ataupun ringan, berkisar 0-10%. Galloping inflation merupakan inflasi yang sifatnya sedang atau di ambang batas. Bila tidak diatasi, akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Sedangkan inflasi yang paling ditakuti adalah hyperinflation, di mana inflasi ini sifatnya sudah tidak dapat dikendalikan karena melambungnya harga-harga dan rendahnya daya beli masyarakat. Lanjut. Pertumbuhan perekonomian mengalami pertumbuhan tidaklah mendaftar pada tingkat tertentu sejak sepanjang waktu, melainkan mengalami kecenderungan bergelombang naik turun pada kinerja jangka pendek. Kecenderungan gelombang naik turun pada kinerja jangka pendek tersebut secara teknik disebut daur siklus bisnis. Kinerja perekonomian memiliki utama yaitu output agregat total barang dan jasa yang diproduk dalam perekonomian salah satu periode tertentu. Lanjut, Mor.
Pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sering kita dengar dalam beberapa berita dan kita baca surat kabar, selalu disiarkan tiap bulannya. Tingkat pengangguran merupakan persentase angka kinerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Bila menggunakan analisis penawaran dan permintaan, kita akan menghadapi kondisi berubah untuk menghadapi adanya pekerja yang menganggur tersebut. Dalam ilmu ekonomi mikro, adanya pekerjaan yang menganggur tersebut, dalam ilmu ekonomi mikro, maka tanggapan atas berlebihnya penawaran tenaga kerja adalah dengan menurunkan upah sehingga kesimpulan akan tercapai lagi. Peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Ekonomi makro selalu menaruh perhatian yang begitu besar terhadap peranan pemerintah dan penanggulangan masalah-masalah yang ada pada negara mereka masing-masing. Adapun kebijakan pemerintah yang dapat menghadapi perekonomian makro, kebijakan tersebut ada 3 jenis, kebijakan moneter dan kebijakan pertumbuhan. Lanjut. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu cara pemerintah mempengaruhi perekonomian melalui keputusan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pada tahun 1930-an, Keynes mengeluarkan suatu gagasan bahwa kebijakan fiskal dapat dan hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat output dan peluang kerja. Atau dengan kata lain, Keynes yakin pemerintah memotong pajak atau menaikkan pengeluaran bila terjadi penurunan dalam perekonomian. Sebaliknya, pemerintah menaikkan pajak atau menurunkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi. Kebijakan moneter. Selain pajak dan pengeluaran, ada lagi para variabel yang dikendalikan oleh pemerintah, yaitu jumlah uang beredar, adanya kendali pemerintah pada jumlah uang yang beredar di perekonomian, sehingga pemerintah membutuhkan suatu lembaga yang disebut bank sentral. Bank sentral di Indonesia bernama Bank Indonesia atau BI, sedangkan di Amerika Serikat bernama Federal Reserve atau FED. Lanjut. Kebijakan pertumbuhan. Banyak ahli ekonomi tidak percaya akan kemampuan pemerintah untuk mengatur siklus bisnis secara akurat dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Menurut mereka, seharusnya kebijakan pemerintah fokus terhadap bagaimana merangsang penawaran agregat sehingga dapat merangsang pertumbuhan potensial, output yang potensial, dan pendapatan agregat. Kekhawatiran para ahli ekonomi makro adalah kebijakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang lebih tinggi atau defisit dan pengumpulan pajak. Sebenarnya mengurus seluruh simpanan atau tabungan yang seharusnya mengalir ke dunia bisnis untuk digunakan sebagai investasi modal. Sedangkan kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan adalah dengan menurunkan tarif pajak sehingga mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung, dan melakukan investasi. Siklus bisnis. Ilmu ekonomi makro membahas baik tren jangka panjang maupun fluktuasi jangka pendek yang merupakan bagian dari siklus bisnis. Salah satu ukuran ekonomi adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi selama setahun atau gross domestic product atau GPD. Di puncak siklus bisnis baru lebih tinggi dari puncak siklus sebelumnya. Periode di mana perekonomian bergerak dari lembah ke puncak disebut ekspansi atau ledakan bom. Selama ekspansi, output dan peluang kerja bertumbuh atau meningkat, sedangkan perekonomian yang bergerak
dari puncak ke lembah disebut kontraksi. Kontraksi, resesi, atau penurunan yang menyebabkan output dan peluang kerja menurun. Jadi, materi kita kali ini kita ambil dari buku referensi pengantar ilmu ekonomi mikro dan makro. Oke, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan dari Bagus, kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan galloping inflation? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bagus. Galloping inflation merupakan inflasi yang sifatnya sedang atau di ambang batas. Bila tidak diatasi, akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Oke. Pertanyaan nomor 2, ini dari Paris, kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud tentang creeping inflation? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Paris. Creeping inflation merupakan inflasi yang sifatnya rendah ataupun ringan berkasar 0-10%. Oke. Ini ada pertanyaan nomor 3. Ini dari Jahra, kelompok 12. Pertanyaannya adalah, faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengangguran? Saya akan menjawab pertanyaan dari Jahra. Faktor yang mempengaruhi pengangguran itu ada turunnya output dan pengeluaran total. Yang kedua, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerjaan. Yang ketiga, perubahan teknologi. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.